Halo semuanya, saya Nanda Amalia Rizky. Kali ini adalah rekaman kuliah tentang farmasi industri manufaktur. Selamat menyimak. Tuh, apa bunyinya coba? Ingat nggak? Ada yang ingat? Sebentar, Pak. Satu sembilan tujuh Undang-Undang 36 2009. Itu sudah diubah. Ada yang ingat nggak perubahannya, catatannya? Yang mencabut Undang-Undang 23 tahun 92, Pak. 92. Pasal 197 saya sudah pernah jelaskan. Kata izin edar diganti dengan apa? Ada yang ingat? Sebentar, Pak. Nggak bakalan ketemu kalau kamu Lupa, Pak. undang-undang. Maaf, lupa. Kecuali buka undang-undang nomor 11 tahun 2020. Itu susah bukanya karena banyak Cipta Kerja, bukan, Pak? Apa? Cipta Kerja. Iya, 11 2020 itu tentang cipta kerja. Yang diubah dari pasal 197 itu apa? Oke, kalian tidak nyatat atau lupa naruh catatannya di mana? Padahal itu penting ya. Iya, Cari Pak. ya. Ya, Maaf, Pak. Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, kalau ingin melakukan pengelolaan di pabrik itu harus dimulai dengan mendirikan. Namanya memerlukan izin usaha. Kalau dulu namanya izin mendirikan misalnya gitu, atau izin industri gitu. Sekarang namanya izin usaha. Kalau sudah dapat izin usaha, masih urus satu lagi yang disebut sertifikat sertifikat produksi ya. Nah, kalau sudah punya dua izin itu, terapkanlah manajemennya. Menerapkan manajemen atau pertanyaan lain, bagaimana cara mengelolanya, maka laksanakanlah apa yang saya singkat sebagai POAC. POAC itu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluation. Dalam bahasa Indonesia, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kalau ditanya lebih lanjut, apa yang dikelola di pabrik? Ada dua, satu sumber daya. Apa saja sumber dayanya? Persediaan, ya, barang, SDM, orang-orang, sarana prasarana, keuangan, informasi, metode, dan sebagainya, sumber daya lain. Dan yang kedua, yang dikelola adalah kegiatan. Ada 3 kegiatan utama di pabrik itu. Masih ingat tadi apa? Halo. Pendidikan dan pelatihan, atau penelitian dan pengembangan. Ya, produksi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Ya, nah itu pasti mencapai agar tercapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Nah, apa aja kegiatan yang ada diuraikan lagi. Tadi sudah dibilang, pertama produksi ya. Sebelum dia melakukan produksi, dia melakukan pengadaan dulu. Nah, sebelum melakukan pengadaan, dia melakukan penelitian dan pengembangan. Ya. Nah, setelah diproduksi, maka ada bagian marketing, bagian pemasaran yang nantinya dijual. Ya. Nah, ini sebuah siklus berpikir tentang proses yang ada di industri manufaktur. Jadi dimulai dengan penelitian dan pengembangan, research dan development,
pengadaan, produksi, marketing, dan penjualan. Semuanya harus dilaksanakan dengan prinsip quality assurance, penjaminan mutu atau jaga mutu. Nah, untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan dukungan manajemen. Dukungan dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia atau pengembangan sumber daya manusia, Human Resources Development atau HRD. Dan zaman sekarang tidak bisa ditinggal sistem informasi manajemen atau bahasa Inggrisnya manajemen information system digital ya. Tentunya memerlukan keuangan, pengelolaan keuangan, pembiayaan, financing. Nah, semuanya itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, itulah yang akan kita pelajari ya. Jadi, produksi itu satu mata rantai dari apa yang disebut supply chain management. Sejak dari perencanaan, sumber daya yang ada atau source, kemudian diproduksi atau dibuat. Nah, baru di delivery. Nah, proses mata rantai ini tujuan akhirnya adalah satisfaction. Kepuasan. Kepuasan siapa? Customer dan consumer. Ya, baik internal atau eksternal. Internal itu orang pabrik sendiri, eksternal di luar pabrik sampai dengan konsumen end user. Nah, targetnya ada yang disebut 6 tepat. Tepat jumlah, tepat mutu, tepat biaya, dan harga. Cost dan price. Kalian cari nanti apa bedanya cost dan price ya. Dengan contoh-contoh cost dan price. Kemudian tepat delivery dan service pelayanan. Yaitu tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat customer atau konsumernya. Jadi jangan salah consumer. Khusus untuk produksi dilaksanakan prinsip penjaminan mutu yang kita sebut sebagai GMP. Apa panjangnya? Ada yang tahu GMP itu panjangannya apa? Good manufacturing products. Kurang tepat. Yang lain? Good manufacturing practice. Iya, bukan produk ya, praktis ya. Kalau produk itu barangnya, kalau praktis itu pekerjaannya ya. Good manufacturing practice. Kalau untuk obat, bahasa Indonesianya GMP itu apa untuk obat? CPO, cara produksi obat yang baik. Ya, CPOB, CPKB untuk kosmetik, CPOTB untuk obat tradisional, CPPKRTB untuk PKRT, CPAKB untuk alat kesehatan ya. Oke, nah apa saja peraturannya? Nah ini yang kita bahas. Yang pertama, inilah hierarkinya. Kemarin kita bahas hierarki ini terkait dengan izin edar. Nah, tadi sudah saya sebutkan Permenkesnya. Ingat nggak? Untuk obat Permenkesnya berapa tadi? Yang udah dibuka. 6 tahun 2018 Pak. Permenkes berapa? 6 tahun 2012 bukan. Obat. 10 2008. Kemarin registrasi, bos.
Ya, barusan buka juga. 1799/2010. Ya, 1799 ya. 006. Untuk apa 006? Industri Obat industri dan obat kosmetik, tradisional. obat kosmetik. 175, Pak. 175. Nanti ada keputusan Bepom yang mengikutnya. Ya, ini udah pernah tampil, kita lewatkan saja. Nah, jadi industri manufaktur itu diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan pemerintah, diatur oleh banyak peraturan menteri. Ya, nah, kalau perhatikan nih, ngomong-ngomong, kalian kan saya suruh bikin katalog ya. Iya, Pak. Bikin dong. Coba saya pengen tahu bikinnya kayak apa.